Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Kalimantan Utara dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali pada kesempatan hari ini saya Najwa Zanuba dalam Mutiara Hati edisi Ramadan spesial untuk Nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar yang kita akan bahas pada hari ini. Dan tentunya saya sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa di samping kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Dr. Randes Haji Saifi Jamri MPD? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Mudah-mudahan pemirsa juga demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Saifi, boleh saya panggil seperti itu untuk panggilan akrabnya Bapak Saifi? Ya Pak Saifi, kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan, tepatnya sudah Ramadan hari ke-18 ya Pak Saifi ya. Di sini berarti kita baru saja melewati dari Nuzulul Quran seperti itu, perayaan momentum perayaan Nuzulul Quran. Bisa pemirsa di sini sudah penasaran bagaimana mungkin di sini ada tausiah tentang Nuzulul Quran dari Bapak Saifi. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa shaimin dan shaimat, hadirin yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita sekarang ini sudah berada menjelang akhir daripada Ramadan. Tepatnya kita masuk pada hari ke-18 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salah satu momen penting yang kita lalui adalah 17 Ramadan, di mana kita sudah menyepakati bahwa 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Sehingga di Indonesia terutama kalau memasuki tanggal 17, malam 17 kita ada peringatan namanya Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Nah, soal tanggal itulah yang kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Tetapi ketika berbicara kapan turunnya Al-Quran, memang di dalam bulan suci Ramadan. Seperti Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Lalu ada juga firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dua daripada Al-Quran ini yang meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Nah, sekarang kita tidak berbicara mengenai perbedaan pendapat soal harinya, tetapi pada umumnya sudah kita sepakat bahwa 17 Ramadan itu malam Nuzulul Quran. Para pemirsa yang kami hormati, sekarang ini kita tentu sudah merasakan semua bahwa Al-Quran sebagai kitab yang kita miliki ini, di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan Zalikal kitabu la raiba fih, bahwa itu kitab, maksudnya Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh ada umat Islam yang ragu-ragu tentang ayat Al-Quran, baik satu ayat, apalagi dua ayat, apalagi beberapa ayat. La raiba fih, tidak boleh ada keraguan. Kita tidak ragu-ragu bahwa memang Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memelihara, kata Allah. Jadi Al-Quran ini ada janji dari Allah bahwa akan dipelihara. Oleh karena itu, Al-Quran sejak diturunkan sampai nanti akhir zaman tidak mengalami ada perubahan-perubahan. Karena bagaimanapun manusia ingin merubah ayat-ayat Al-Quran, Allah yang menjamin tidak akan pernah bisa dirubah oleh manusia. Di antara cara-cara Allah memelihara Al-Quran tidak bisa berubah dan tetap terpelihara, dimunculkanlah para hafiz dan hafizah.
mereka para penghafal Al-Quran. Oh, sekarang ini luar biasa. Dunia ini sekarang memiliki para hafiz-hafiz itu bukan hanya ribuan, tapi jumlahnya jutaan. Karena di negara-negara muslim berlomba-lomba anak-anak kita, orang tua, para remaja, orang dewasa menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran yang 30 juz itu, yang terdiri dari 114 surah itu, begitu banyak bisa dihafal dengan mudah. Nah, ini bedanya kitab Al-Quran kalau kita membandingkan dengan buku-buku yang lain. Saya tidak membandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya, tetapi dengan buku-buku yang lain. 114 surah itu bisa dihafal, tidak bisa salah dari sisi bacaan dan huruf-hurufnya. Terkontrol dengan baik. Kalau kita membuka buku-buku lain, mungkin bisa kalimatnya tertukar atau salah dalam membaca. Al-Quran ada rumus-rumus sendiri, sehingga terpelihara. Mulai dari hurufnya sampai baris-barisnya terpelihara, tidak bisa dirubah-rubah oleh orang-orang tertentu. Inilah daripada kehebatan Al-Quran. Jadi memang ketika Allah menurunkan Al-Quran ini bukan hanya sekedar Al-Quran sebagai bahan bacaan, tapi dia adalah sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang menyangkut soal keyakinan dalam iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat, para nabi, kitab-kitab terdahulu, dan juga hari akhir, itu di dalam Al-Quran informasinya lengkap. Itu terkait dengan masalah keimanan. Demikian juga masalah rukun Islam, apa yang harus kita kerjakan di dalam kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Sudah diatur di dalam Al-Quran sendiri. Termasuk juga dalam hubungan sosial, hidup kita berbangsa bernegara, ya, termasuk juga bagaimana kita di dalam mengemban amanah hidup di dunia ini selaku manusia. Jadi Allah telah memberikan pedoman yang begitu lengkap di dalam Al-Quran, tinggal kita bagaimana mempelajarinya. Nah, inilah satu hal yang sangat istimewa di dalam kita menerima kitab suci Al-Quran ini. Khusus bagi kita yang awam, yang masih mengenal Al-Quran pada tahap bisa membaca, juga tidak ketinggalan Allah tetap memberikan penghargaan, di mana orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, satu huruf saja dia membaca, maka Allah beri ganjaran 10 kebaikan. Kalau dia berwudu, bersuci, dia baca lagi Al-Quran, satu huruf Allah beri 50 kebaikan. Nah, inilah ganjaran-ganjaran bagi orang yang membacanya. Jadi kalau sudah pinter membaca Al-Quran, terus kita berulang-ulang membaca Al-Quran, maka berulang-ulang pula pahala yang besar itu Allah berikan kepada kita. Bagi mereka yang sudah memiliki pendidikan, baik itu SMA, S1, S2, dan S3, maka anjuran kita bukan lagi sekedar membaca, tapi karena dia sumber ilmu pengetahuan, hendaklah kita juga mengambil ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran ini. Apakah itu pengetahuan kita khusus mengenai dalam soal agama kita, tuntunan Allah bagaimana kita beragama, juga ilmu pengetahuan di bidang lain, termasuk dalam ilmu sosial, budaya, teknologi, juga Al-Quran merupakan sumber-sumber yang luar biasa. Nah, karena itu Al-Quran itu dapat memfasilitasi mulai dari masyarakat yang awam sampai masyarakat intelektual bisa bersahabat penuh dengan Al-Quran karena ini merupakan sumber. Nah, itu saya kira pengantar dari kami. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Saifi. Baik, tadi pemirsa Pak Saifi sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan sumber-sumber atau pedoman untuk kita dalam berkehidupan. Itu artinya Al-Quran ini lebih komprehensif, jadi setiap bagian dari kehidupan kita seperti sudah dikurikulumkan gitu ya Pak ya. Ketika kita menjadi ini, bagaimana kita harusnya melakukan hal tersebut, dan ketika berbuat ini, bagaimana seharusnya kita menindaki kondisi seperti itu Pak. Baik Pak Saifi, kalau memang Al-Quran seperti itu, terus bagaimana umat muslim untuk agar bisa melakukan hal-hal sesuai pedoman Islam, sesuai dengan Al-Quran tersebut? Apa yang kita harus lakukan untuk Al-Quran biar kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran? Ya, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, tentu yang pertama kita harus belajar membaca dulu. Ini yang awal. Tidak mungkin kita lepas daripada mampu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena rangkaian ibadah kita itu, bacaan-bacaannya terutama salat juga
tidak boleh keluar daripada Al-Quran. Karena itu kewajiban kita umat Islam harus pandai membaca Al-Quran. Yang berikutnya, kalau sudah bisa membaca, perhatikanlah juga aturan bacaannya. Misalnya bagaimana makhrajnya, bagaimana tajwidnya. Nah, bagaimana pula kalau bisa membaca Al-Quran dengan sini yang indah, tentu lebih baik. Tetapi sesungguhnya kita harus dapat memperbaiki bacaan-bacaan kita, karena ini merupakan salah satu yang kita amalkan setiap kita beribadah, misalnya dalam sholat. Nah, karena itu memang ini kewajiban, ini fardhu ain hukumnya untuk dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, yang kedua, ingin dapat mengetahui kandungan Al-Quran juga kita harus belajar isi kandungan itu. Nah, isi kandungan itu ya tentu mulai dari membaca terjemahnya. Lalu setelah itu juga membaca tafsirnya, bagaimana para ulama kita menerangkan mengenai kandungan Al-Quran itu. Karena begitu luas sehingga banyak kitab-kitab tafsir yang dapat kita baca, kita pelajari untuk dapat mengetahui kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, tentu secara umum kita bisa merujuk para pemirsa, hadirlah di majelis ta'lim, di tempat-tempat belajar ilmu pengetahuan, supaya kita dapat menimba ilmu, terutama dalam hal ini kajian-kajian kitab suci kita, yakni kajian tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, dengan begitu kita akan memahami apa isi daripada kitab suci yang kita miliki, sehingga kita juga mudah untuk mengamalkannya. Baik. Jadi Al-Quran ini sebagai bentuk mungkin sesuatu yang diperbarui terus dari kitab-kitab sebelumnya ya Pak ya, sehingga sudah juga disebut sebagai rangkuman, sehingga ketika kita sudah menjalani kehidupan sesuai Al-Quran, sama saja kita sudah menjalani hal-hal baik yang ada di kitab-kitab lainnya juga, seperti itu ya Pak Saifi. Iya, jadi otomatis kita yang mengamalkan Al-Quran artinya kita telah menyempurnakan isi kandungan Al-Quran di dalam agama kita. Otomatis Allah juga sudah memberikan fasilitas kepada kita bahwa kita telah mengamalkan agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi, namun cara bagaimana melaksanakannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Baik Pak Saifi. Baik Pak Saifi, berbicara tentang Al-Quran, kita tadi sudah menyinggung tentang nuzulul Quran. Baru kemudian sekarang kita akan membahas tentang Lailatul Qadar nih, yang identik dengan membaca Al-Quran, kemudian hal-hal yang lebih difokuskan lagi di bulan Ramadan. Bisa Bapak sedikit jelaskan tentang bagaimana Lailatul Qadar seharusnya kita, apa yang harus kita persiapkan dan lakukan? Ya, kita bersyukur juga Allah menempatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan atau berada di malam-malam ganjil daripada 10 hari bulan suci Ramadan. Nah, karena itu biasanya kita berburu untuk dapat memperoleh malam atau Lailatul Qadar ini. Nah, orang yang bertemu dengan malam Qadar ini diisyaratkan oleh Al-Quran, maka pahalanya akan memperoleh seperti orang beramal 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi ayat itu ada di dalamnya yang menggambarkan bahwa orang yang beramal itu akan diganjar 1000 bulan. Inilah yang kemudian menjadi motivasi kita untuk dapat meningkatkan ibadah pada 10 hari di terakhir bulan Ramadan ini. Dan barang siapa yang menemukan itu adalah suatu keberuntungan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita berharap sedikit atau banyak amal-amal kita pada malam-malam terakhir ini Allah pertemukan kita pada malam Qadar yang mulia itu. Dan kita bagi umat Islam, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, kita duduk berzikir, boleh. Kita juga sholat sunat, boleh. Kita baca Quran, juga sangat dianjurkan pada malam-malam itu. Nah, mudah-mudahan dengan motivasi malam Lailatul Qadar itu terus menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Saifi, jadi ketika malam Lailatul Qadar itu biasanya masyarakat identik dengan lebih maksimal dan bersiap-siap di setiap malam ganjil. Nah, ini ada pertanyaan menggelitik yang pernah saya dengar dari masyarakat bahwa yang ganjil yang mana? Kan kadang pemerintah dan juga ada beberapa lembaga lain itu memiliki perbedaan hari untuk memulai dari bulan suci Ramadan sendiri, sehingga nanti ganjil dan genapnya sudah tidak bisa terdeteksi di situ. Iya, inilah yang kemudian sesuatu yang menarik
menarik. Iya. Malam ganjil puasa Ramadan di Indonesia itu startnya beda. Iya. Orang pemerintah menetapkannya hari ini, ada organisasi lain menetapkannya hari itu, sehingga ketika menentukan malam ganjilnya dua-duanya selisih. Iya. Nah, ini bagaimana ini? Iya. Jadi kita tidak fokus pada malam ganjilnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, fokus pada 10 hari terakhir. Nah, insya Allah pada 10 hari terakhir itu malam ke-21, 22, 23, seterusnya itu sampai terakhirnya kita bertemu malam genap dan bertemu malam ganjil itu. Nah, untuk memilih-milih itu memang pada saat yang lalu para ulama sesuai dengan pengalamannya, ya, dia menemukan malam-malam qadar itu adalah di malam-malam ganjil. Tetapi kita ketika terjadi problem seperti di Indonesia, puasanya berbeda hari, hitungannya ganjil genapnya sudah tidak jelas lagi, 10 hari terakhir bagaimana? Ya tentu kita lebih mengutamakan 10 hari terakhir untuk memaksimalkan kita beramal kepada Allah dan tidak pernah rugi. Para jamaah, malam genap, malam ganjil jangan jadi persoalan itu, tapi persoalkanlah rasa malas kita. Lawanlah rasa malas kita itu untuk dapat beribadah. Karena kalau terus memilih ganjil genapnya itu, ya tadi itu ketika terjadi perbedaan maka kita tidak menemukan ini mana yang pasti malam ganjilnya, mana yang pasti malam genapnya. Oleh karena itu saya lebih cenderung kepada kita, udahlah ini 10 hari terakhir, ayo mana yang bisa kita tingkatkan, kita tingkatkan. Kalau kita konsisten saja, maka kita akan bertemu pada malam yang mulia itu. Alhamdulillah. Baik, Pak Saifi, sebenarnya ada tidak sih ciri-ciri dari mungkin yang diberikan alam sendiri ketika ini sepertinya malam Lailatul Qadar nih, atau seperti apa? Iya, itu kan pengalaman-pengalaman para ulama. Memang ada kita mendengar keterangan-keterangan, misalnya pada saat hari itu cuaca sangat bersahabat, ya, tidak ada terjadi hujan, mendung, sehingga cuaca itu sangat nyaman sekali. Itu sangat minimalis tuh ciri-ciri itu. Artinya kita kalau terfokus kepada ciri itu, setiap orang kan berbeda merasakannya. Saya merasa panas, tapi ada saudara saya merasa dingin. Nah, ini cuaca yang seperti itu kan sangat relatif ya. Tetapi begini, kita jangan terlalu mencari-cari yang begitu, tetapi marilah kita mengangkat bahwa 10 hari terakhir ini memang di situ ada sesuatu. Itulah salah satu hikmah bahwa Allah tidak langsung menunjukkan tanggal dan harinya, kapan terjadinya itu. Ini supaya kita berburu, ada motivasi, ada semangat untuk dapat meningkatkan di suasana 10 hari terakhir itu untuk kualitas ibadah kita dan kuantitasnya kita tambah. Sehingga dengan demikian kita akan melewati waktu itu walaupun kita tidak tahu. Adapun ciri-ciri tadi itu sangat relatif. Karena setiap kita kadang kondisi itu berbeda. Ada yang mengatakan ini nyaman hari ini nih. Ada yang mengatakan saya kok hangat hari ini ya, berkeringat dan lain-lain. Nah ini ya sangat relatif. Tapi saya ada kecenderungan lebih mengajak kita memang memasuki 10 terakhir itulah yang kita gunakan, momen yang sangat penting kalau ingin menambah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Saifi. Pak, ketika kita berburu nih, dari kata Pak Saifi sendiri di 10 malam terakhir itu waktunya kita berburu karena di situ barangkali ada malam-malam Lailatul Qadar yang barangkali kita bisa mendapatkan malam itu. Nah, ketika kita sebagai umat muslim berburu untuk mendapatkan malam itu dan kita niatannya adalah mungkin ada yang karena Allah Ta'ala, ada juga niatan yang ya karena ingin mendapat pengampunan seperti itu, baru kemudian unsur-unsur karena Allah Ta'alanya itu pudar karena fokusnya hanya pada bagaimana caranya biar diampuni. Itu bagaimana Pak untuk menyikapi hal seperti itu Pak? Iya, tentu saja seluruh amal ibadah itu endingnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kalau ada ibadah karena unsur-unsur yang lain, sebetulnya kalau di luar daripada karena Allah itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi marilah seluruh amal ibadah kita itu niatnya itu semua harus lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ya samalah dengan ibadah puasa. Ada orang berpuasa supaya sehat, nah tidak lillahi ta'ala. Nah ini yang begini maka tidak akan mencapai pahala, karena pahala puasa itu wa ana ajzibih, kata Allah, aku yang langsung akan memberikan. Nah kalau kita niatnya tidak karena Allah, siapa yang memberikan? Nah jadi memang harus benar-benar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berburu Lailatul Qadar, ini harus diluruskan niat itu semuanya adalah karena Allah. Karena Allah sendiri yang menjanjikan.
barang siapa yang beramal di bulan Ramadan itu, maka di malam Qadar itu, maka Allah memberikan nilainya sama dengan 1000 bulan. Nah, itulah yang kemudian menjadi motivasi kita. Tapi tujuannya itu sesungguhnya tetap lillahi ta'ala, tidak boleh keluar daripada itu. Ini sangat penting supaya karena Allah lah yang memberi ganjaran, maka kepada Allah lah semua harapan kita tumpah ruahkan, sehingga dengan demikian Allah yang akan memberikan pahala kepada kita. Baik, ya pemirsa. Ya tadi itu sudah dijelaskan begitu gamblang tentang Lailatul Qadar. Nah ini bagi pemirsa nih Pak Saifi yang ingin melakukan iktikaf. Nah itu seperti apa tuh untuk sarannya atau hal yang terbaik dilakukan ketika iktikaf itu Pak Saifi? Ya. Jadi salah satu amalan yang bagus di bulan Ramadan itu adalah melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf itu tidak hanya siang, boleh malam, boleh juga siang. Nah, tetapi terkait dengan 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, orang lebih banyak i'tikafnya di malam hari. Karena yang dituju ada Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Jadi Lailatul Qadar, malam yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu malam istimewa sekali. Karena itu yang berburu Lailatul Qadar, ya tentu i'tikafnya pada malam hari. Nah, kalau berburu Lailatul Qadar i'tikafnya di siang hari, itu salah tempat. Karena Lailah itu malam. Nah, jadi orang i'tikaf malam, dan itu saya kira kita sangat mendukung karena niat orang adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan itu sangat baik. Ada kesiapan lahir batin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun pahala yang besar diberikan Allah itu salah satu daripada hikmah orang melakukan iktikaf itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah pada malam yang mulia ini. Itu. Baik, Pak, untuk dari sekian yang Bapak jelaskan tentang Lailatul Qadar dan juga Nuzulul Quran yang ada kaitannya juga tentang Lailatul Qadar, mungkin Bapak bisa memberi ringkasan yang mungkin lebih mudah lagi untuk kita dapatkan poin-poinnya untuk pemirsa di rumah. Baik, yang pertama bahwa sepakat kita mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti ayat Al-Quran tadi yang menyebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada saat malam Qadar ini. Jadi memang tidak dipungkiri lagi, kita sepakat mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Lalu kaitannya di bulan suci Ramadan juga dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat istimewa, di mana Allah melipat gandakan pahala orang yang beribadah dengan nilai 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan ini jangkauan pikiran manusia itu kalau hitung tahunnya sekitar 85 tahun ya kali ya. Nah itu umur kita kadang-kadang tidak sampai seperti itu. Jadi betapa beruntungnya nilai ibadah kita yang luar biasa itu. Karena itu kita bergembira bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang meningkatkan ibadahnya. Semoga Allah berikan kelipatan ibadah kita pada malam Qadar itu yang luar biasa. Semoga kita menemukan saat-saat yang mulia itu. Demikian para pemirsa yang kami hormati. Ya. Terima kasih Bapak Saifi Jamri. Tadi hari ini sudah menjelaskan detail dan juga sangat menyentuh dan mengena sekali untuk pemirsa di rumah dan juga saya terutama yang ada di sini yang luar biasa, langsung terbuka untuk pikiran untuk tentang Lailatul Qadar dan juga Nuzulul Quran. Baik pemirsa, itu dia tadi edisi Mutiara Hati spesial Ramadan 1443 Hijriah untuk tema Lailatul Qadar dan juga Nuzulul Quran. Nanti kami hadir kembali dengan tema-tema yang lebih menarik dan juga yang luar biasa untuk Mutiara Hati ke depan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Saifi Jamri yang sudah hadir pada hari ini untuk bersama di Mutiara Hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Najwa Zanuba dan juga segenap tim kru yang bertugas dari TVRI Kalimantan Utara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.